Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisal mutawadi'u alladhi idza tawadda'a ra'a annahu fawqa ma sana'a walakinnal mutawadi'a idza tawadda'a ra'a annahu duna ma sana'a. Yang disebut orang tawadu itu bukanlah sejenis manusia yang bertawadu kemudian dia merasa mengalah dan merendahkan diri. Akan tetapi orang tawadu itu ialah orang yang mengerjakan sesuatu dan dia merasa belum pantas untuk memperoleh satu kedudukan yang ada di sisinya yang telah dia bangun. Jadi orang tawadu itu bukan orang yang berpenampilan gaya tawadu atau merasa dirinya tawadu, bukan. Justru dia merasa tawadu kemudian dia pakai pakaian compang-camping, itu bukan tawadu. Atau dia merasa tidak ada ilmu, tapi dia merasa tidak ada ilmu tadi di hadapan manusia. Hakikat perbuatannya ya dia tidak tawadu, hanya ingin memperoleh perhatian daripada manusia agar dikatakan dirinya tawadu. Itu tidak tawadu. Sebagaimana dalam nasihat, barang siapa yang merasa dirinya itu berharga. Ini nasihat dari Al-Imam Ash-Shibli. Barang siapa yang merasa dirinya itu berharga, hakikatnya dia itu bukan orang tawadu. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa dirinya itu ada harganya, ya, meminta penghargaan, hakikatnya dia itu bukan tawadu. Sekalipun penampilan itu merendahkan diri, jadi gayanya itu seolah-olah dia itu merendahkan dirinya, tidak tawadu. Kemudian ada juga nasihat dari Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan seseorang manusia tidak mungkin bisa tawadu kepada Allah sampai dia itu benar-benar mengetahui kedudukan dirinya sendiri. Jadi kalau kita belum mengenal diri sendiri di hadapan Allah, kita ini siapa? Kita ini apa? Apa yang mau kita sombongkan? Ini hakikatnya untuk dirinya sendiri, bukan dia buat pernyataan di depan orang, tapi untuk dirinya sendiri. Artinya hakikatnya kalau hal itu belum mampu dilakukan dan menobatkan diri tawadu, tidak, bukan tawadu namanya. Ada juga pendapat Abu Yazid mengatakan selama manusia itu berperasaan bahwa ada orang lain yang lebih jahat dari dirinya, jadi dia merasa hanya ada perasaan dirinya jahat, tapi ada orang lain kok yang lebih jahat seperti itu dia disebut sombong. Karena kenapa? Karena masih ada perasaan dirinya yang merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik. Jadi kalaupun dia berbuat jahat, ada kok orang yang lebih jahat lagi perbuatan jahatnya. Nah, ini hakikatnya dia itu sombong. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika orang itu sudah bertawadu? Abu Yazid menjawab, tawadu ialah bila ia tidak merasa memiliki kedudukan, dia tidak merasa memiliki kemuliaan, dan dia tidak merasa sama sekali dirinya itu tawadu. Jadi dia tawadu saja dia tidak merasa. Tawadu seseorang itu muncul, kelihatan sesuai dengan kadar kema'rifatannya. Jadi sesuai dengan kadarnya. Tawadu itu sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap Allah dan dirinya sendiri. Ada sebagian orang-orang yang meminta nasihat kepada Muhammad bin Muqatil. Ternyata Muhammad ini malah menangis
sambil berkata, semoga bukan karena saya kamu menderita dalam musibah ini. Jadi saudara-saudaraku, dalam penjelasan ini menjelaskan bahwasanya hakikat tawadu itu, ya kalau tidak mampu mengenal diri sendiri tidak tawadu. Terus kita merasa bahwasanya ada orang yang lebih jahat dari kita, itu hakikatnya kita sombong. Terus tawadu, hakikatnya kita bukan hakikat, tapi kita minta penilaian dari manusia, apalagi mengeluarkan pernyataan, saya ini tidak sombong. Untuk apa sombong? Untuk apa saya sombong? Itu hakikatnya belum tawadu. Tapi orang tawadu itu hakikatnya tidak kenal sama sekali dirinya itu punya sifat tawadu. Dia tidak merasa, plong, zero, zong, gitu saja dia merasa, tidak ngerasa dirinya tawadu. Terus bukan berarti tawadu itu hanya dengan penampilan yang ditawadukan, kepingin dinilai orang tawadu, itu tidak tawadu. Ya saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Al-fakir a'udzubillah, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.